Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Firial Gaida. Perkenalkan, nama saya Cynthia Alfiana. Perkenalkan, nama saya Arina Dwi Milati. Perkenalkan, nama saya Selvina Mutia Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Himpunan dan Logika Matematika yang berjudul Memahami dan Mengenal Konvers, Invers, Kontrapositif, dan Proposisi Ekuivalen. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk memahami pernyataan matematika terutama tentang konvers, invers, kontrapositif, dan proposisi ekuivalen, juga mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitis. Bukan hanya dalam persoalan matematika saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian konvers, invers, kontrapositif, dan proposisi ekuivalen. Yang pertama, konvers. Dalam logika matematika, konvers yaitu membalikkan suatu pernyataan implikasi. Caranya dengan menukarkan anteseden atau P menjadi konsekuen atau Q. Jika suatu bentuk pernyataan implikasi, jika P maka Q, maka bentuk konversnya kebalikannya dari pernyataan implikasi, yaitu jika Q maka P. Jadi kesimpulannya, pernyataan konvers adalah kebalikan dari pernyataan implikasi. Yang kedua, invers. Invers merupakan sebuah implikasi yang ditambahkan kata negasi. Agar lebih mudah mengingatnya, invers dapat diartikan sebagai lawan dari implikasi awal, yaitu dengan memberikan negasi. Pada kedua bagiannya, maka bentuk invers dari jika P maka Q adalah jika negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Yang ketiga ada kontrapositif. Kontrapositif adalah bentuk pernyataan yang diperoleh dari suatu implikasi yang posisi anteseden dan konsekuennya ditukar, lalu menegasikannya. Notasi kontrapositif dari jika P maka Q adalah jika negasi Q maka negasi P. Jadi kontrapositif adalah implikasi yang terkena konvers dan invers. Selanjutnya, mari kita lihat tabel kebenaran. Tabel kebenaran pada implikasi jika P maka Q adalah, kita langsung cari benar, jika benar maka salah, hasilnya salah. Selain itu benar semua, maka hasil dari implikasi jika P maka Q yaitu benar salah, benar benar. Yang kedua, tabel kebenaran konvers. Jika Q maka P. Di sini karena implikasi juga kita langsung cari jika benar maka salah, hasilnya salah. Selain daripada itu benar semua, maka hasil kebenaran konvers yaitu benar-benar, salah benar. Kemudian tabel kebenaran invers. Jika negasi P maka negasi Q. Kita negasikan dulu P-nya, kemudian negasikan Q-nya, lalu implikasikan. Langsung kita cari yang jika benar maka salah, hasilnya salah. Dari situ kita menghasilkan kebenaran invers yaitu benar-benar, salah benar. Yang ketiga, kontrapositif. Jika negasi Q maka negasi P. Kita cari yang jika benar maka salah itu salah, selainnya itu benar. Maka hasil kebenaran kontrapositif yaitu benar salah, benar benar. Selanjutnya yaitu proposisi ekuivalen. Dua proposisi ekuivalen apabila kedua proposisi tersebut selalu bernilai sama pada semua kemungkinan. Pada semua kemungkinan nilai kebenaran variabelnya. Lambang untuk ekuivalen adalah tribar atau garis 3. Selanjutnya ada contoh konvers, invers, dan kontrapositif.
Contoh converse dalam kehidupan. Yang pertama, implikasinya jika hujan turun maka jalanan basah. Maka converse-nya adalah jika jalanan basah maka hujan turun. Yang kedua, implikasinya jika wudhu kita batal maka sholat kita tidak sah. Maka converse-nya adalah jika sholat kita tidak sah maka wudhu kita batal. Contoh converse dalam matematika. Yang pertama, implikasinya jika X lebih dari 0 maka X pangkat 3 lebih dari 0 dengan X anggota bilangan bulat. Maka converse-nya adalah jika X pangkat 3 lebih dari 0 maka X lebih dari 0 dengan X anggota bilangan bulat. Yang kedua, implikasinya jika suatu bilangan berakhir dengan 0 maka bilangan tersebut habis dibagi dengan 5. Maka converse-nya adalah jika suatu bilangan habis dibagi dengan 5 maka bilangan tersebut berakhir dengan 0. Contoh inverse dalam kehidupan. Yang pertama, implikasinya jika hujan turun maka jalanan basah. Maka inverse-nya adalah jika hujan tidak turun maka jalanan tidak basah. Yang kedua, implikasinya jika kita haus maka kita minum. Maka inverse-nya adalah jika kita tidak haus maka kita tidak minum. Contoh inverse dalam matematika. Yang pertama, implikasinya jika dua garis saling tegak lurus maka kedua garis tersebut membentuk sudut siku-siku. Maka inverse-nya adalah jika dua garis tidak saling tegak lurus maka kedua garis tersebut tidak membentuk sudut siku-siku. Yang kedua, implikasinya jika suatu bilangan habis dibagi 6 maka bilangan tersebut habis dibagi dengan 3. Maka inverse-nya adalah jika suatu bilangan tidak habis dibagi 6 maka bilangan tersebut tidak habis dibagi 3. Contoh kontrapositif dalam kehidupan. Yang pertama, implikasinya jika kamu bangun siang maka kamu terlambat sekolah. Maka kontrapositifnya adalah jika kamu tidak terlambat sekolah maka kamu tidak bangun siang. Kedua, implikasinya jika kita haus maka kita minum. Maka kontrapositifnya adalah jika kita tidak minum maka kita tidak haus. Contoh kontrapositif dalam matematika. Yang pertama, implikasinya jika suatu bilangan habis dibagi 6 maka bilangan tersebut habis dibagi 3. Maka kontrapositifnya adalah jika suatu bilangan tidak habis dibagi 3 maka bilangan tersebut tidak habis dibagi 6. Yang kedua, implikasinya jika suatu bilangan berakhir dengan 0 maka bilangan tersebut habis dibagi dengan 5. Maka kontrapositifnya adalah jika suatu bilangan tidak habis dibagi dengan 5 maka bilangan tersebut tidak berakhir dengan 0. Yang dapat kami simpulkan yaitu proposisi yang ekuivalen dalam pembelajaran tentang converse, inverse, dan kontrapositif dapat disimpulkan bahwa proposisi implikasi yang selalu ekuivalen dengan proposisi kontrapositif. Yang kedua, proposisi converse ekuivalen dengan proposisi inverse. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.